Perkenalkan, nama saya Rido Catur Hadi Putra dengan NPM 1746031033. Halo, perkenalkan nama saya Radi Adityan, NPM 17460310009, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Halo, nama saya Muhammad Kevin Gibraldi, NPM 17160031080, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kevin Gibraldi. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa materi lebih dalam, saya ingin menyampaikan bagaimana teknik presentasi yang baik. Pada kali ini saya ingin memberi informasi sedikit bagaimana kita menguasai presentasi dalam materi apapun. Pertama itu tunjukkan passion Anda. Barangkali Anda mempunyai passion tertentu untuk menunjukkan skill presentasi yang Anda miliki. Kemudian mulailah dengan pembukaan presentasi yang baik, sopan, dan bahasa-bahasa yang tentunya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian sampaikan dengan singkat dan lugas dan juga padat tentunya. Kemudian yang keempat, bersikap rileks. Bagaimana kita mempresentasikan sebuah materi harus bersikap rileks. Dengan itu kita dapat menguasai lebih materi dan juga kita dapat melihat psikolog dari para komunikan ataupun audiens sehingga kita lebih bisa mampu menyampaikan materi dengan lebih baik. Selanjutnya ada menggunakan teknologi. Bagaimana kita mempresentasikan sebuah materi itu saat sekarang ini perlu adanya teknologi, yaitu dukungan sebuah alat digital berupa proyektor yang ada di belakang saya, ataupun kamera, ataupun penerangan yang cukup, sehingga audien atau komunikan dapat bisa melihat bagaimana kita mempresentasikan sebuah materi dengan jelas dan terlihat. Yang kemudian ada kuasai peralatan Anda. Apa itu peralatan Anda? Maksudnya adalah ketika Anda menjadi narator ataupun menjadi orang yang mempresentasikan sebuah materi, ketika ada troubleshoot ataupun hal demikian, Anda mengerti bagaimana mengoperasikan teknologi atau peralatan yang Anda gunakan untuk mempresentasi. Dengan kita bisa melihat kontak mata para audien, kita juga bisa tahu bagaimana kita harus menyampaikan presentasi dengan baik dan benar. Terakhir yaitu kenali audiens. Kalian semua harus mengenali audiens Anda ketika Anda mempresentasikan sebuah materi. Dengan Anda mengenali audiens, kita yang mempresentasikan akan bisa lebih mengerti bagaimana gestur seorang audiens itu dapat melihat kita, apakah dia tertarik atau tidak. Seandainya mereka tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan, kita harus bisa mengimprovisasi dan lebih mengembangkan kata-kata dalam mempresentasikan sebuah materi. Nah, itu dia 8 poin mengenai bagaimana kita sebelum mempresentasikan sebuah materi di depan khalayak ramai. Syukur alhamdulillah kita sudah melewati bagaimana persiapan dalam melakukan presentasi. Setelah itu saya ingin menyampaikan sebuah materi. Materi ini berkaitan dengan agama. Selanjutnya saya ingin memberi contoh bagaimana kita mempresentasikan sebuah materi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, hidayah serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat kesempurnaan iman dan Islam. Syukur alhamdulillah kita bersama pendamping saya ada Catur dan Reddy ingin menyampaikan satu materi yang amat penting, karena bagi saya ini adalah materi yang amat sangat sering sekali dilakukan oleh para anak muda, yaitu gibah. Ngegosip ini bahasa syar'inya adalah gibah, merupakan kegiatan yang sering dikenal sebagai menggunjing atau gibah.
memang seringkali tidak begitu terlalu dihiraukan oleh kita, khususnya kaum perempuan. Cerita ngalor ngidul bersama teman memang mengasihkan, apalagi membicarakan teman-teman kita yang mungkin di luar sana tidak bersama kita. Tapi tentu saja ini udah jatuh termasuk pada gibah. Tapi tunggu dulu, gibah ini bisa saja mengasihkan. Andai bila kalian membicarakan teman-teman Anda dengan suatu kebaikan tapi bukan keburukan. Karena ketika kita membicarakan teman kita dalam suatu keburukan, itu mempunyai efek dampak yang besar. Maka dari itu, di dalam agama kita Islam tentu khususnya sangat dilarang. Maka di sini kami akan mencoba memberikan salah satu contoh bagaimana gibah itu dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Adakah seseorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima, Maha Taubat, lagi Maha Penyayang. Dalam firman Allah tersebut telah dijelaskan dengan gamblang tentang larangan melakukan gibah. Karena memang gibah ini hanya menimbulkan efek kerugian kepada masyarakat. Karena gibah ini atau menggunjing satu sama lain merupakan penyakit yang ada di dalam masyarakat saat ini. Yang perlu diketahui, gibah ternyata tak hanya terbatas pada lisan saja. Bahkan dengan menggunakan tulisan atau isyarat juga bisa dimasukkan ke dalam perilaku gibah. Mengapa gibah ini sangat berbahaya di masyarakat? Karena bahaya gibah ini bisa mengurangkan pahala kita. Contoh, seandainya kita lagi sholat di masjid, andai kata sholat Jumat. Ketika kita sholat Jumat, kemudian kita pulang sholat Jumat, kita menyadari ada kawan kita yang tidak hadir dalam sholat Jumat itu. Belum kita sebut namanya saja, baru ngomong, si ini kemana ya? Belum kita sebut namanya saja, bisa saja pahala yang kita ibadah tadi sholat Jumat bisa berkurang, bahkan pahala yang kita dapat tadi untuk si yang kita berbicarakan itu. Maka dari itu sangat amat disayangkan ketika kita sudah ikhlas dan tulus dalam menjalankan ibadah, tapi kita tidak bisa melatih lisan kita dalam menggunjing orang. Bisa saja pahala kita habis dan diterima oleh si yang kita gibahin tadi. Oleh karena itu, gibah ini harus kita pelajari dan pahami bagaimana gibah ini kita harus beradab dalam masyarakat. Tetapi dalam Islam tidak semuanya gibah itu dilarang. Ada kalanya gibah itu diperbolehkan. Ada yang mau tahu untuk kalian yang parah mau gibahin, bagaimana cara gibah itu tidak haram dan tidak berdosa? Salah satu contoh gibah yang diperbolehkan adalah ketika sepasang suami istri, ketika istrinya ingin menanyakan hukum tentang suaminya kepada ustadz. Istri di sini akan menanyakan bagaimana hukum si suami, itu boleh. Kemudian yaitu kita membicarakan orang yang batil. Sebagai contoh, seandainya pemimpin A ingin menjadi presiden, tetapi kita tahu dia adalah seorang pemabuk, penjudi, pemerkosa dan segala macam. Kita boleh membicarakannya karena jangan sampai dia menjadi pemimpin, karena ialah orang yang batil. Oleh karena itu ada beberapa itu yang boleh kita gibahin di atas syarat-syarat tadi. Ya, itu tadi sebagian apa saja yang kita boleh gibahi. Jadi tidak serta-merta dalam Islam itu gibah itu dilarang. Ada pula gibah yang diperbolehkan yang saya perjelaskan tadi. Insya Allah ini bisa jadi bermanfaat dan kita menjadi pelajaran di dalam masyarakat bagaimana gibah ini kita bisa atur dalam lisan kita, dalam sosial kita, dan dalam beretika kita. Syukur alhamdulillah kita sampai di penghujung acara dalam saya mempresentasikan materi tentang gibah ini. Kemudian saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada guru pembimbing dan juga rekan-rekan saya, ada Catur dan Redi, dalam mendukung teknologi dan peralatan
yang saya lakukan pada hari ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, kita sudah di akhir acara. Bagaimana kita mempresentasikan materi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, cuman ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira ada kritik dan saran, mungkin kalian bisa komen di bawah ini setelah kami upload video ini. Kemudian daripada itu, untuk mempersingkat acara ini, saya akan tutup presentasi ini dengan melafalkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bravo.